Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadifa Fahira Gila Indrian dari kelas 10 MIPA 8. Di sini saya akan membahas latihan soal berkaitan dengan materi perkalian skalar dua vektor. Perkalian skalar atau dot product dapat dipahami sebagai perubahan vektor awal dengan skala tertentu. Perubahan panjang pada vektor yang terjadi bisa lebih panjang, lebih pendek, atau sama dengan vektor awal. Perkalian skalar vektor juga dapat mengubah arah vektor awal, bisa searah atau berlawanan. Hasil kali skalar dua vektor A dan vektor B yang bukan vektor 0 dinyatakan sebagai vektor A dot vektor B. Didefinisikan sebagai panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa, dengan alfa adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Ini adalah contoh soal dari materi tadi. Soalnya yaitu jika vektor A 1,2,4 dan B 5,4,0. Hitunglah B dot A. Nah kan yang ditanyain B dot A, berarti B dulu. B itu tadi 5,4,0 dot A-nya itu 1,2,4. Sama dengan 5 kali 1 ditambah 4 kali 2 ditambah 0 kali 4. Nah angka-angka ini tuh didapetin dari X1 dikali X2, Y1 dikali Y2, dan Z1 dikali Z2. Dari sini kita temuin B dot A sama dengan 13. Nah, kan tadi kita udah ngertiin contoh soal. Sekarang langsung masuk ke soal Erlangga. Nomor 5 halaman 104. Soalnya yaitu pergunakanlah perkalian skalar untuk membuktikan segitiga PQR siku-siku. Bila P 5,7,5, Q 4,7,3, dan R 2,7,4. Dan dimanakah sudut siku-sikunya? Penyelesaiannya yang pertama kita gambar dulu segitiganya. Bisa dilihat yang menempati sudut siku-siku itu ada dua kemungkinan, bisa jadi Q dan bisa jadi R. Cara membuktikannya yaitu dengan mencari besar sudut R atau Q. Nah, yang pertama kita cari besar sudut R-nya dulu. Cara mencari besar sudut yaitu cos alfa sama dengan vektor PR dot vektor RQ per panjang vektor PR dan dikali panjang vektor RQ. Nah, sebelum PR dot RQ, kita cari dulu vektor PR itu berapa. Vektor PR itu bisa dihitung dengan vektor R dikurangin vektor P. R kan tadi 2,7,4 dikurangin P, P-nya itu 5,7,5. Sama dengan hasilnya min 3,0,1. Cara nguranginnya X1 dikurang X2, Y1 dikurang Y2, dan Z1 dikurang Z2. Dapatlah hasil min 3,0,1. Sama untuk RQ juga kayak gitu. RQ juga vektor Q dikurangin vektor R sama dengan Q-nya itu tadi 4,7,3, R-nya itu 2,7,4 dikurangin hasilnya 2,0,1. Nah sekarang kita cari panjang vektor dari PR. Tadi kita udah nemuin PR-nya itu min 3,0,1. Nah cara mencari panjang vektor itu kan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Tadi X-nya itu udah ditemuin min 3, Y-nya itu 0, dan Z-nya itu 1. Dijumlahin hasilnya akar dari akar 10. Nah sekarang panjang vektor RQ sama X-nya 2 ditambah Y-nya itu 0, dan Z-nya itu 1. Ditambah hasilnya akar 5. Terus dimasukin angka-angkanya ke tadi rumus tadi. Cos alfa sama dengan PR dot RQ. Dijumlahin min 3,0,1 dot 2,0,1. Hasilnya itu 5. Nah, masukin panjang vektor dari PR yaitu akar 10. Akar 10 dan panjang vektor RQ yaitu akar 5. Nah, jadinya 5 per akar 10 akar 5. Disederhanain hasilnya akar 2 per 2. Nah, dari sini udah kelihatan kan kalau misalnya sudut siku-siku itu hasilnya pasti 90 derajat. Kalau misalnya ini akar 2 per 2. Nah, terus kita lihat hasil dari besar sudut Q. Nah, caranya sama kayak yang tadi, tapi di sini kita nggak hitung panjang vektor karena ini PQ dot QR-nya aja udah 0, karena 0 dibagi angka pun hasilnya 0 kan. Jadi cukup sampai di sini aja. Cos alfanya sama dengan 0. Alfanya sama dengan 90 derajat. Jadi yang menempati sudut siku-siku itu yaitu Q. Berarti gambar yang A, gambar yang 1. Terima kasih.